Hello healthy people, ketemu lagi bersama saya Dr. Go. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beberapa hal yang sering sekali kita salah lakukan dan kita ulangi sehingga menyebabkan kita bisa tertular oleh virus corona ini. Jangan kemana-mana, tetap tonton video saya sampai habis ya. Nah, jadi di saat corona yang semakin meningkat ini, kita harus melakukan hal-hal tersebut, hal-hal yang kita bahas pada hari ini dengan benar, agar kita sendiri tidak terinfeksi corona, dan teman kita, tetangga, saudara, atau orang lain tidak tertular virus corona dari kita jika kita terkena. Ini adalah beberapa hal yang sering sekali salah kita lakukan dan kita berulang kali melakukannya tanpa kita sadari. Yang pertama adalah menggunakan sarung tangan. Nah, menggunakan sarung tangan sih sebenarnya nggak ada salahnya ya. Tapi seringkali orang-orang menggunakan sarung tangan ini tidak pernah diganti. Jadi ketika orang tersebut pergi ke suatu tempat, ke mall, ke toko, mereka sudah menggunakan sarung tangan dari rumah. Ketika membuka pintu, mengeluarkan uang, membayar menggunakan uang, kemudian memegang troli, memegang belanjaan, itu sama saja kita menyebarkan virus atau bakteri ke tempat-tempat yang kita sentuh. Karena sarung tangan ini kita pakai terus-menerus dan tidak pernah kita ganti, apalagi kita cuci dengan alkohol atau dengan air sabun di wastafel. Pasti orang-orang yang menggunakan sarung tangan ini menggunakan sarung tangan tersebut dari awal keluar rumah sampai ke mall, belanja, menggunakan transaksi, memegang semuanya itu dengan menggunakan sarung tangan tersebut. Nah, kemudian seringkali mereka lupa, mereka masuk mobil, memegang setir, itu belum dilepas sarung tangannya. Nah, kemudian dia sampai rumah, mungkin ada yang belum lepas, sampai buka pintu, sampai masuk ke rumah baru dilepas. Itu adalah hal yang sangat fatal sekali. Hal tersebut bisa membawa virus atau bakteri yang dari luar masuk ke dalam rumah. Jadi, apa yang sebenarnya harus dilakukan? Untuk menggunakan sarung tangan dari rumah sebenarnya tidak perlu. Kita cukup tidak perlu menggunakan sarung tangan, atau kalau teman-teman mau menggunakan sarung tangan harus membawa stok yang lebih atau stok yang banyak. Setiap teman-teman memegang sesuatu, teman-teman harus ganti sarung tangan tersebut. Nah, malah lebih ribet kan? Jadi setiap megang, teman-teman harus ganti yang baru, kemudian memakai sarung tangan lagi. Itu yang paling bagus jika teman-teman ingin menggunakan sarung tangan. Jika teman-teman tidak menggunakan sarung tangan, yang harus teman-teman lakukan adalah membawa hand sanitizer. Hand sanitizer kalau yang semprot memang sangat iritasi ya ke tangan, apalagi pada kulit-kulit yang sensitif. Jadi teman-teman bisa memilih hand sanitizer yang ada campuran gelnya. Biasanya hand sanitizer yang terdapat campuran gelnya itu terdapat moisturizer-nya agar tidak iritasi di tangan karena lebih lembab. Kemudian penggunaan hand sanitizer itu tidak boleh digunakan terus-menerus. Minimal ketika tiap kita 3 kali atau sampai 5 kali menggunakan atau mencuci tangan kita dengan hand sanitizer, menyemprotkan hand sanitizer ke tangan kita, itu kita harus cuci tangan setiap 3 kali, kemudian kita cuci tangan. Karena kadang-kadang hand sanitizer pun kita mengoleskannya itu tidak bersih, tidak ke seluruh tangan gitu. Kemudian virus atau bakteri yang sudah mati ngumpul di sana. Kalau kita tidak cuci dengan air yang mengalir, bakteri tersebut tetap menumpuk di sana. Jadi sebenarnya hal yang paling mudah apa? Setiap kita memegang sesuatu, jangan lupa cuci tangan atau bersihkan tangan dengan hand sanitizer. Jangan menggunakan sarung tangan yang terus-menerus tanpa pernah diganti. Bahkan ada yang menggunakan sarung tangan, nggak diganti, kemudian disimpan lagi.
kemudian nanti kalau keluar dipakai lagi. Itu sangat fatal, bisa membawa virus atau bakteri ke dalam rumah atau menulari kita sendiri. Jika kita biasakan cuci tangan, itu akan lebih bagus. Kita menghindari penyebaran ke orang lain, ke barang-barang lain, dan ke diri kita. Nah, kemudian yang kedua, menggunakan masker. Jadi seringkali kita lihat orang-orang ini menggunakan masker itu tidak pada tempatnya, tidak pas gitu ya. Kadang-kadang ada yang hanya menutupi hidung, mulutnya kebuka, kadang-kadang ada yang hanya menutupi mulut, hidungnya terbuka. Ya, kadang-kadang maskernya itu ditaruh di dagu. Nah, itu adalah hal yang tidak boleh. Penggunaan masker harus menutupi hidung dan mulut. Kemudian kalau bisa tidak ada celah di antara hidung dan mulut sini. Harus ketat. Nah, setelah itu, seringkali mungkin orang mau minum atau mau makan, tidak membawa tempat untuk menaruh maskernya. Dia seringkali menaruh masker di daerah dagunya. Itu sangat bahaya sekali. Karena ketika kita keluar, kita biasanya hanya mencuci tangan kita. Ketika kita ada di mall, kita hanya mencuci tangan kita. Kita tidak mencuci bagian leher. Nah, oleh karena itu, ketika kita memakai masker, kemudian kita mau makan, kemudian kita taruh masker itu ke leher, bakteri atau virus yang ada di leher ini bisa menempel ke bagian dalam masker tersebut. Sehingga ketika kita pasang lagi, kita menghirup bakteri atau virus yang ada di leher menyebar ke dalam masker, kemudian kita hirup, sehingga kita bisa tertular oleh virus corona atau bakteri-bakteri lain yang berbahaya bagi tubuh kita. Jadi bagaimana solusinya agar kita bisa makan, kemudian masker kita tidak kotor? Sebenarnya mudah, membawa masker lebih. Jadi ketika kita ingin makan atau minum, itu kita buang saja masker kita. Kemudian kita setelah makan, kita menggunakan masker yang baru. Tapi bagaimana jika kita tidak membawa masker lebih, atau misalnya persediaan masker kita sangat terbatas? Yang paling mudah ya kita bawa saja plastik clip atau Tupperware khusus. Jadi kita bisa taruh masker kita di tempat tersebut, kemudian kita tutup agar tidak terkena virus. Atau paling minimal kita membawa tisu kita sendiri, tisu yang bersih, kemudian kita letakkan masker tersebut di atas meja, kita alas tisu dulu, kemudian kita tutup bagian atasnya dengan tisu yang bersih. Sebenarnya hal tersebut tidak direkomendasikan karena masih ada resiko virus atau bakteri terbang nempel ke masker teman-teman. Jadi yang paling bagus adalah mengganti masker ketika teman-teman sudah melepasnya atau menaruh di tempat yang tertutup. Bisa membawa Tupperware khusus atau plastik clip khusus. Atau teman-teman bisa membawa UVC yang portable. Nah, teman-teman taruh masker teman-teman di sana, kemudian dinyalakan lampu UVC-nya agar masker tersebut tidak terkena virus. Kemudian yang ketiga, sterilisasi. Nah, seringkali saya lihat mungkin di rumah atau di mall itu banyak sekali yang menyemprotkan alkohol spray atau larutan disinfeksi ke barang-barang tersebut. Nah, sebenarnya hal tersebut memang berguna tapi tidak efektif ya. Saya bilang tidak efektif bagaimana? Sebelumnya saya juga pernah bahas ketika kita menyemprotkan cairan alkohol atau cairan disinfektan tersebut ke suatu barang atau suatu tempat, itu ada bagian-bagian yang tidak terkena alkohol atau tidak tersemprot alkohol. Jadi kita percuma saja ada bagian yang tersemprot, mungkin virusnya udah mati kena alkohol, tapi ada bagian yang tidak tersemprot. Itu bisa bahaya, bisa menularkan virus corona atau virus-virus lainnya atau bahkan bakteri ke teman-teman. Jadi bagaimana solusinya? Nah, setiap kita sebaiknya kita membawa tisu
tisu bersih. Setiap kita menyemprotkan larutan disinfektan atau alkohol spray, itu kita harus lap permukaannya secara merata. Ketika kita lap, bagian yang tersemprot tersebut akan rata terkena cairan disinfektan tersebut, sehingga virus atau bakteri bisa ikut mati dan terangkat. Kemudian ketika kita lap, kita harus lap secara satu arah saja, tidak boleh balik-balik ke depan, ke belakang. Jadi kita semprot, kita lap satu arah saja, kemudian kita buang. Kemudian kita semprot lagi, kita lap satu arah, kemudian kita buang. Itu kita lakukan minimal 2-3 kali. Jika teman-teman sudah lakukan 2-3 kali, kemungkinan virus yang ada atau virus yang menempel tersebut sudah banyak yang hilang, tapi masih ada resiko. Karena pasti ada bagian-bagian tertentu yang tidak terjangkau atau tidak tersemprot oleh teman-teman. Kemudian untuk fogging atau disinfeksi suatu ruangan dengan alat fogging itu bagaimana? Apakah berguna? Sebenarnya untuk fogging dengan disinfektan itu masih belum ada penelitian lebih lanjut. Tapi ketika kita fogging itu dengan larutan disinfektan atau larutan alkohol atau larutan apapun itu pasti ada bagian-bagian tertentu yang tidak terkena. Jadi virus-virus yang berbentuk aerosol yang berterbangan itu pasti ada yang tidak terkena, atau ada yang menempel pada sudut-sudut ruangan atau sudut-sudut tempat yang tidak terjangkau oleh fogging atau semprotan disinfektan teman-teman sekalian. Lalu, bagaimana solusi yang paling bagus? Nah, fogging itu sebenarnya selain penelitiannya belum ada, kemudian susah ya, ribet ya, kemudian berisik juga, kemudian bahaya jika teman-teman hirup. Jadi ketika dilakukan fogging disinfektan itu teman-teman ya kalau bisa menggunakan masker khusus atau jangan di rumah dulu karena itu bisa berbahaya jika masuk ke pernafasan teman-teman. Jadi sebaiknya yang teman-teman lakukan itu apa? Nah, teman-teman itu bisa membeli lampu UV ya. Lampu UVC yang khusus. Ya, lampu UVC itu sudah diteliti meskipun penelitiannya belum banyak untuk membunuh virus corona ini, tapi sudah diteliti efektif membunuh virus dan bakteri. Ini banyak dipakai di rumah sakit untuk disinfeksi ruang operasinya. Setelah dibersihkan, kemudian mereka mesti menyinari ruang operasi tersebut dengan UVC. Nah, milih lampu UVC itu juga harus yang bagus, yang teman-teman tahu ini memang asli UVC. Karena jika teman-teman asal membeli lampu UVC, teman-teman bisa tertipu karena teman-teman sendiri tidak bisa membedakan mana yang lampu UVC asli, mana yang cuman lampu LED biru saja. Ya mungkin teman-teman membeli, karena murah teman-teman beli, ternyata itu hanya LED biru biasa. Sedangkan lampu UVC juga warnanya biru, teman-teman tidak bisa bedakan kecuali dengan alat khusus. Saya ini bukan endorse, cuman saya sendiri pakai. Kalau saya sih beli yang UVC yang mereknya, lampunya ini merek Philips ya. Teman-teman bisa cari di mana-mana. Setahu saya yang ada UVC-nya ini cuman Philips. Jadi ada neon Philips yang mengandung yang bisa mengeluarkan cahaya UVC. Kemudian atau teman-teman kalau tidak punya alat khusus, ya teman-teman beli saja yang sudah jadi. Karena UVC ini sangat berbahaya, jadi teman-teman harus membeli alat yang bisa otomatis ya. Otomatis bisa mati jika ada orang, kemudian bisa nyala, kemudian ada timernya. Jadi ketika teman-teman ingin mensterilkan kamar teman-teman atau ruang tamu atau gudang, nah teman-teman bisa menyalakan, kemudian teman-teman timer. Setelah timer dinyalakan, waktunya habis, lampu tersebut bisa mati sendiri.
Nah, saya sempat baca-baca jurnal tentang UVC ini. Memang belum banyak penelitian, tapi di jurnal yang di Amerika ini, mereka sudah menerbitkan cahaya UV yang 222 nano dengan lama, mereka neliti yang 10 detik, 30 detik, itu efektif membunuh virus sampai 99%. Terutama virus corona ini juga terbukti bisa terbunuh sebanyak 99%. Teman-teman bisa baca sendiri, mungkin cari-cari referensi lain. Jika saya salah, teman-teman bisa komen di video saya di bawah ini. Nah, UVC itu pilihan yang lebih tepat daripada teman-teman fogging atau teman-teman semprot-semprot dengan cairan disinfektan di kamar teman-teman, di kasur. Nah, itu sama sekali kalau saya rasa tidak berguna ya, teman-teman semprot-semprot di kasur atau di ganggang pintu tanpa mengelapnya. Jadi, jika teman-teman ingin mensemprot daerah-daerah yang sering dipegang, itu jangan hanya disemprot saja. Teman-teman harus lap seperti yang saya ajarkan tadi. Dilap dengan searah 2-3 kali, disemprot sebanyak 2-3 kali, dilap, semprot, lap, semprot, lap. Itu lebih bagus daripada hanya disemprot saja. Kemudian untuk fogging itu saya rasa tidak perlu, cukup disterilkan menggunakan lampu UVC. Kemudian yang keempat ya. Yang keempat adalah vaksin. Vaksin ini sangat penting. Bagi teman-teman yang belum mendapatkan vaksin, teman-teman harus segera memvaksinasi diri teman-teman. Jangan takut terhadap vaksin. Karena vaksin ini sudah direstui ya oleh MUI, dia halal, kemudian untuk bahayanya juga tidak bahaya sama sekali. Yang salah di masyarakat itu adalah menganggap kalau vaksin ini ada chipnya. Nah, itu tidak mungkin, karena microchip itu tidak mungkin masuk ke larutan vaksin ya, karena terlalu kecil. Ya, mungkin itu saya tidak tahu teorinya, tapi saya jamin pasti vaksin ini tidak ada microchipnya. Atau vaksin ini mengandung microchip karena apa? Karena ketika habis divaksin, badan ini menjadi lengket. Nah, hal tersebut pasti hoax ya. Pasti hoax itu. Karena lengket itu bisa disebabkan karena keringat. Jadi kalau ada teman-teman yang mengklaim kalau setelah divaksin, badan ini mengandung magnet sehingga ditempeli sendok, ditempeli besi, koin itu bisa nempel. Nah, teman-teman harus buktikan dulu, harus dites dulu. Ketika mau ditempel, ini harus diberikan bedak dulu. Bedak tujuannya apa? Supaya keringat yang menempel di tubuh ini terserap oleh bedak tersebut. Nah, jika sudah ditaburi bedak, kemudian masih menempel, itu baru mengandung magnet. Jika tidak menempel, berarti tidak, itu hanya keringat saja. Mungkin orang tersebut harus mandi ya. Nah, kenapa harus vaksin? Karena vaksin ini bisa melindungi teman-teman, saudara teman-teman, dan orang-orang lain di sekitar teman-teman, sehingga tidak tertular atau bisa menyebarkan virus corona ini. Dengan vaksin, itu kita mempercepat penyebaran, menghambat penyebaran dari virus corona ini. Diharapkan jika vaksinnya ini lebih banyak dilakukan, banyak teman-teman yang sukarela untuk memvaksinkan diri, itu angka corona pasti menurun banyak. Ketika angka corona orang yang terinfeksi sudah turun banyak, kemudian PSBB atau PPKM darurat ini selesai, kemudian teman-teman bisa bekerja dengan mematuhi protokol kesehatan sehingga ekonomi ini bisa bergerak. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Jika dirasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa share video ini ke saudara atau ke teman-teman yang lain. Supaya bisa mengerti apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan agar terhindar dari corona. Sekian video dari saya, tetap jaga kesehatan, jangan sampai kena corona. Dadah.